Nah, Mas, hari ini aku mau tanya-tanya sedikit nih seputar perencanaan keuangan sebenarnya selama Ramadan. Karena eh, salah dua contohnya yang tadi aku udah sebut gitu ya, yaitu banyaknya buka puasa bareng sama beli hampers. Nah, mungkin kalau dari Mas Bagus sendiri nih, kira-kira faktor apa aja sih Mas? Selain itu mungkin ya kalau misalnya Mas Bagus punya dengar-dengar masalah lain gitu dari teman-temannya atau dari teman sekitar gitu, expenses terbesar selama Ramadan tuh biasanya dari mana aja sih Mas? Makanya banyak beberapa lah ngeluh kalau bulan Ramadan pengeluarannya agak besar nih gitu. Oke, sebenarnya agak sedikit curhat-curhat juga lah ya. Ini ngobrolnya Ya, santai aja. Jadi ya, kalau kita bicara mengenai extra expenses di bulan Ramadan ini banyak banget. Apalagi kan gini ya Lucia ya, kita baru benar-benar boleh buka puasa bersama di luar. Itu kan tahun oh, ini, ya, walaupun nggak ngomong gitu ya. Tapi kita kan ya, jadi sudah dibuka lah mall-mallnya untuk jauh lebih banyak kapasitasnya untuk kita bisa ngumpul-ngumpul dan ngobrol-ngobrol. Nah, betul. berbicara mengenai bengkaknya expense di bulan puasa ini, ada faktor yang mempengaruhinya. Pada saat kita di luar, expense-nya juga bengkak, di rumah pun juga bengkak. Gitu. Jadi, Ya. apa namanya, kalau dulu kan, ya gimana ya, kalau kita kerjakan paling hanya sarapan di rumah, kemudian siang kita di kantor, kalaupun WFH juga makan kan yang lihat juga kita sendiri gitu ya. Jadi, Mm, sometimes kita makannya itu cuma biasa-biasa aja. Nah, kita bermula dari rumah dulu gitu ya yang tadinya kita nggak nyetok rendang yang banyak, kemudian kita makan dengan satu lauk dan satu sayur, itu tuh sekarang kalau buka puasa udah harus ada takjilnya, takjil manis, takjil asin, kemudian apa namanya kue-kue tuh kalau sore nggak tahu kenapa kebanyakan dari kita tuh jadi lapar mata. Apalagi kalau kita sampai pergi ke tempat yang dagang-dagang takjil gitu ya, pasti ya. deh yang nggak pengen jadi kebeli kemudian jadi overstock gitu ya kita jadi beli yang manis jadi 2 3 macam yang asin 2 3 macam gitu sometimes juga jadinya nggak kemakan jadi pengeluarannya jadi makin meningkat gitu ya belum lagi yang Hmm. masak-masak dipakai persiapan sahur itu juga jadi extra expense belum lagi kalau yang tadi kita harus buka puasa bersama keluar bukber di luar ini kan berarti biasanya kita nyari tempat yang lumayan fancy-fancy gitu ya Ya. jangan yang biasa deh jadi tempatnya yang mahal, yang seru, yang makanannya ngobrolnya katanya lebih engage gitu. Padahal kan engage atau nggak engage kan tergantung dari kitanya ya, bukan dari tempatnya. Gitu. Ya. Kemudian saat kita makan, kita udah lama nggak ketemu sama teman, pengen dong beli baju dulu, kemudian tas baru, handphone baru. Jadi expense tuh jadi uh, merembetnya jadi kemana-mana. Belum lagi perhematan. Kalau udah seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran udah mulai deh. Kita nelponin lah kue-kue yang lucu deh, jangan yang biasanya deh. Atau kita apa namanya beli package-package yang nggak seharusnya. Nah, yang kayak gini nih harusnya kita sudah memikirkan kan puasa kan nggak cuma tahun ini ya, walaupun buka bersama di luar tuh baru tahun ini. Tapi at least gajian kita di bulan Maret itu, kalau kita sudah rutin menata keuangan kita dari awal, kita tuh sudah alokasikan. Dan kalau kita selama masih dalam pagar alokasinya untuk dikonsumsi, dalam hal kita mau beli hampers lah, atau kita bukber, I think it's fine gitu ya. Tapi selalu pastikan masih berada dalam koridor pencadangan yang sesuai. Jangan sampai nih Hmm. lompat pagar pencadangan yang lain. Gitu sih. Oke. Jadi berarti lebih ke self control ya, Mas ya? Betul. Udah lapar Oke. mata, perutnya lapar, jadi aduh, ya Ya, ya, boleh ya. nggak keren gitu ya kalau pergi sama temen jadi ya jadi kemana-mana gitu. I see, I see. Nah, kalau gitu nih Mas, ada nggak sih cara yang bisa digunakan gitu buat lebih, balik lagi, membiasakan diri untuk self control, Mas? Betul. Nah sebenarnya itu tadi kan saya baru sedikit menyinggung kalau di bulan Hmm. puasanya ya. Padahal kalau kita Ya. ngelihat instrumen di bulan Ramadan, selain bukber di luar ataupun buka puasa di rumah gitu ya, dan per hampersan, kita kan juga harus menyiapkan THR ya. Kita harus mempersiapkan THR Ya. yang which is kan jauh-jauh hari. Kalau dengan perencanaan keuangan yang baik gitu ya, kita tahu Hmm. 1 tahun sekali kita akan mengeluarkan THR. Jadi jangan pergunakan THR yang kita dapat langsung dibagi-bagi gitu ya. Tapi dari Hmm. apa yang sudah kita setting dari 1 tahun sebelumnya. Dari dana-dana itulah yang kita akan expense-kan pada saat Lebaran tahun ini gitu ya. Belum lagi tahun ini juga baru pertama kali juga loh ya, Lucia, yang Ya. legal kita boleh mudik gitu ya. Jadi, aduh,
2 tahun nggak ketemu sama saudara, 2 tahun mungkin ya nggak pamer sama temen SMA gitu. Jadi wah, harus mobil baru, harus bajunya semuanya baru untuk 7 hari ke depan bajunya semuanya baru kayak gitu. Jadi expense-nya akan sangat banyak sekali. Dan harusnya kita juga sadar ya, realize ya bahwa one day kan akan dibuka gate untuk kita bisa pulang kampung. Jadi harusnya dari jauh-jauh hari kemarin, toh expense kita kan juga berkurang ya kalau dibilang ya Lucia ya, kita work Ya. from home. Jadi tidak ada biaya kos yang selama ini kita pakai buat transport ataupun makan siang itu masih bisa kita saving. Nah saving ini kalau udah 2 tahun kita di penjara di rumah gitu kan, 2 tahun waktu terkumpul itu kan bisa dipakai buat menutupi kebutuhan itu tadi karena sebenarnya kayak mudik itu kan sebenarnya kebutuhan, ngasih THR itu juga kebutuhan gitu. Tapi kan keinginan kita sometimes a bit higher atau mungkin much higher rather than daripada kebutuhannya. Itu yang kita harus kontrol dan kita harus manage. Dan sebenarnya kalau kita sudah membiasakan diri dari sebelum-sebelumnya untuk kita mencatat posting-posting pengeluaran yang pasti harus kita cadangkan gitu ya. Jangan sampai lompat kebutuhan, kita disiplin di sana. Kemudian setelah kita catat, kemudian kita juga selalu review, kita selalu kontrol, jangan sampai ada expenses lain yang timbul karena perencanaan keuangan kita tidak baik. Itu sih harusnya yang diperhatikan. Oke. Oke. Nah, by the way Mas, sebelum aku lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya buat Sobat Ipot yang mungkin mau tanya-tanya seputar bahasan hari ini atau mungkin mau tanya-tanya tentang Dana Reksa Investment Management nih ya Mas, karena Mas Bagus sendiri ini dari Dana Reksa Investment Management, atau mungkin mau nanya-nanya produknya, please feel free, boleh langsung tanya, tapi di kolom Q&A ya Sobat Ipot semua di Ya, tapi sampai lu kenalan yes. gitu ya. Udah yes, ngomongin maaf Mas. Ini saking semangatnya. Yes, yes. Jadi buat Sobat Ipot, dari Dana Reksa Investment Management yes. mengucapkan terima kasih banyak untuk iPod dan untuk Lucia karena kita diundang ke sini Yes. untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang bagaimana sih cara financial planning yang benar, apalagi kita lagi ketemu bulan puasa kayak gini-gini lah ya intinya. Oke, jadi ini hari ini pokoknya kita santai aja ya Mas ya. Ya. Oke, nah sekali lagi aku mau ingetin buat Sobat Ipot yang mungkin mau nanya nih seputar Dana Reksa Investment Management ataupun tentang produknya atau tentang seputar bahasan di malam hari ini, boleh banget langsung drop pertanyaannya melalui kolom Q&A. Itu ada di bawah, di sebelah kanan ada tanda tanyanya. Itu tinggal diklik aja, nanti bisa ketik pertanyaannya di situ. Di akhir sesi aku akan tanyain pertanyaannya ke Mas Bagus gitu. Nah Mas, lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ghibah Ramadan tuh juga ya. Yes, betul. Sebenarnya Mas, ada nggak sih strategi yang bisa diaplikasiin nih Mas? Kalau mungkin uangnya ini udah tipis-tipis nih, tapi THR belum turun karena mungkin THR baru turun minggu depan gitu ya. Ada nggak sih Mas? Tahan ya, kita harus melihat hilal nih kapan THR muncul gitu. Apa namanya? Agak miris ya kalau misalkan kebanyakan dari kita itu masih menunggu hilal datangnya THR itu, karena jangan tunggu untuk di spending gitu. Kalau kita tendensinya itu menunggu untuk langsung dipakai, berarti kan perencanaan keuangan kita kurang bagus kalau menurut saya gitu ya. Dompet kita sudah mulai menipis, yes lah ya, karena kan udah masuk minggu kedua gitu. Tapi dengan perencanaan posting pengeluaran dari awal dan itu sudah rutin dan biasa kita lakukan, itu harusnya nggak ada masalah. Aku bisa sharing tips and trick bagaimana sebenarnya mengelola keuangan yang baik dan benar gitu ya. Karena mungkin dari teman-teman perlu dikasih insight mengenai hal ini. Jadi kalau perencanaan keuangan yang baik dan benar itu sebenarnya kita gampang banget cara mengingatnya, Lucia. Kita ingat aja angka 10, 20, 30, 40. 10% ini adalah saving kita untuk kebaikan atau investasi jangka panjang atau investasi kita untuk di akhirat nanti gitu ya. Kalau bagi yang non-Islam mungkin boleh untuk persepuluhan, kemudian kalau yang Islam boleh untuk Jumat Barokah gitu ya. Jadi dana ini yang selalu kita akan keluarkan dari total income-nya kita untuk membersihkan harta-harta kita dan investasi jangka panjang. So, stick on it, 10% itu harus diinvestasikan untuk kerohaniahan lah kalau saya bilang kayak gitu. 20% dari income berikutnya adalah untuk dana darurat, investasi, dan asuransi. So, if something happen, kayak kemarin
Kalau sebelum COVID kan nggak ada ya pencadangan dana, kalau misalkan something happen sama COVID kita harus ini. Walaupun faktanya itu kan kalau penyakit COVID sekarang kan ditanggung oleh pemerintah ya. Kita begitu dapat PCR positif, kita langsung dikontak dari Kemenkes, kita bisa langsung dapat obatnya. Itu kan teorinya. Tapi saya sendiri kemarin juga udah pernah kena tulus ya. Pada saat kita submit itu nggak bisa langsung datang dan hari itu harus dipakai. Padahal kan kita kalau sakit harus hari itu juga kita minum obat gitu kan. Kita jangan menunda lah, apalagi untuk kesehatan kayak gitu. Kita nggak tahu reaksi COVID ke kita kayak gimana. Jadi kalau teman-teman tidak punya dana darurat dan hanya mengandalkan bahwa it's okay COVID di cover oleh Kemenkes, itu big no dan itu salah besar. Karena obat yang saya order dari Kemenkes itu datangnya 5 hari setelahnya. Saya di Jakarta loh, itu apalagi bagi teman-teman yang ada di luar Jakarta, obatnya akan lama. So it means 20% dari income kita tadi itu memang benar-benar harus dicadangkan di dana darurat. If dana darurat ini kita sudah penuh, alokasinya sudah cukup gitu ya. Kan kalau standar financial planning, untuk seorang single itu harus ada dana darurat 6 kali dari gajinya. Misalkan dia di PHK, misalkan dia sakit, atau ada kebutuhan mendesak apapun, ngambil dari porsi yang di kebutuhan darurat. Tapi kalau di sana sudah penuh, maka waktunya untuk beli asuransi ataupun investasi. Nah, angka di sini yang kita boleh top up terus nantinya. Jadi 20% kita harus langsung stick, itu langsung dipakai buat memenuhi dana darurat. Kalau sekarang masih single, kayak Lucia masih single nih ya, terus misalkan di tabungan untuk dana darurat masih kurang dari 6 kali gaji, maka kita harus rutin setiap bulan ngambil 20% dari income kita untuk nyicil nutupin dana darurat. Dan dana darurat ini harus ditaruh di tempat yang something liquid. Contohnya kayak ditaruh di produknya saya gitu ya, Seruni Pasar Uang 2. Teman-teman sobat iPod bisa beli nanti di di iPod gitu ya. Beli Seruni Pasar Uang 2, itu liquid, T+1 sudah masuk rekening. Jadi ini pas banget untuk dana darurat yang 6 kali gaji tadi yang kita saving di sana. So, we move dari 10% untuk kerohaniahan, 20% untuk dana darurat, investasi dan asuransi. Kalau asuransi aku sedikit bisa menambahkan ya. Sometimes kan kita berpikir bahwa kita sudah di cover oleh kantor untuk asuransi segala macam. Tapi basic needs, teman-teman harus punya asuransi jiwa. Itu pun juga harus beli. Ambil aja yang uang pertanggungan jiwanya itu minimum cukup untuk biaya pemakaman aja. Sama selamatan sampai 40 hari deh. Kalau orang Jawa kan biasanya kayak gitu ya. Itu teman-teman punya. Jadi mati jangan direpotin orang lain. Kayak gitu ya. Jadi 10-20 sudah selesai. Kemudian yang 30% apa? Nah, yang 30% ini adalah cicilan produktif. Karena kita, terutama untuk anak-anak milenial kan mungkin tidak di-push sama orang tuanya atau kesadaran dari kita mungkin karena usia masih di bawah 30 gitu Lucia ya. Masih belum pengen beli rumah gitu ya. Karena, aduh kalau rumah jauh. Padahal kan ada opsi untuk beli apartemen atau apa di tengah kota gitu ya. Teman-teman harus mulai sisihkan untuk melakukan itu gitu loh. Waktu masih muda, makan nasi sama sayur dan satu lauk aja itu udah cukup dan nggak kenapa-napa, hajar. Yang penting teman-teman punya saving untuk cicilan produktif. Jadi pada saat nanti sudah tua, badan itu nggak bisa disiksa lagi gitu ya. Nggak perlu makan dengan satu lauk dan satu sayur, karena untuk cicilan produktif beli rumah sudah ada gitu. Jadi menurut saya, cicilan produktif yang paling utama adalah tempat tinggal. Mau rumah tanah atau mau beli apartemen silahkan gitu ya. Baru berikutnya kalau kita ngomongin mengenai masalah beli laptop ataupun beli handphone, itu juga bisa masuk kategori cicilan produktif kalau itu dipakai untuk menunjang pekerjaan dia atau mendatangkan income tambahan. Kayak contohnya di waktu luang kita juga ikutan jual-jual barang di e-commerce kayak gitu, itu maka boleh laptop ataupun handphonenya masuk dalam kategori cicilan produktif. Baru sisanya yang 40% ini dipakai buat kebutuhan hidup. Jadi teman-teman harus selalu keep alert gitu ya. 1 bulan sebelum Ramadan tiba, pastikan uang 40% kebutuhan hidup ini mengcover untuk yang bukber-bukber gitu, karena jangan sampai ini mengganggu income kita. Jadi uang kita itu jadi lebih pendek usianya. Kalau bulan biasa uang itu yang 40% sisa tadi dipakai buat kebutuhan selama 1 bulan, tapi karena ketemu THR, ada beberapa orang yang menghabiskan hanya 2 minggu. That's why nungguin THR. Padahal THR itu harusnya dipakai buat ngejar kekurangan di dana darurat, investasi, ataupun kebutuhan asuransi. Atau kalau bisa, dipakai nutup yang cicilan produktif. Jadi, kita bisa memulai mencari cicilan produktif yang lain. Itu sih menurut saya, Lucia. Oke. Nah,
siapa tahu ini bisa membantu juga ya buat Sobat Ipot yang eh, mau coba nih financial planning tapi bingung caranya gimana. Mungkin strateginya Mas Bagus tadi bisa jadi referensi gitu ya dan bisa diaplikasikan juga sama Sobat Ipot semua. Tapi emang bener banget nih Mas, jadi belum lama ini aku juga sama ngalamin kena COVID dan dapat obat juga dari Kemenkes gitu kan ya. Lam, Cuma memang lama banget Mas. Gejalanya udah selesai di hari ketiga, di hari bener, keempat obatku baru datang. Jadi memang maksudnya pesannya bagus sih Mas. Memang kebutuhan dana darurat di masa yang sekarang ini memang sangat amat sangat diperlukan gitu. Jangan sampai kita bener-bener betul sampai jangan sampai kita bener-bener nggak punya uang atau nggak punya pegangan nih untuk beli obatnya karena lumayan ya sebenarnya gitu. benar. Apalagi kalau mungkin kenanya di akhir bulan gitu kan ya. Karena kalau kita COVID, apalagi kita sudah berkeluarga atau tinggal dengan keluarga, Ya, kita ya, kan kita isolasinya di mana? Dan itu kan akan keluar biaya hotel. ya. Itu kan yang kita pikirkan. Belum tentu loh kantor kita ini mengcover biaya untuk kita isoman segala macam. Dan Ya. tadi Lucia sampaikan tuh benar banget ya. Obat datangnya telat, kita sudah terlanjur membaik gitu ya. Karena kan kita mau nggak mau harus beli obat sendiri. Kalau untuk kayak demam segala macam, aku boleh ngiklan sedikit ya. Pakai Sangmol tuh bagus banget, murah banget. Membantu gitu ya. Satu keluarga aku kemarin kan kena ya, 2 keluarga makan. Itu yang biasanya kayak Panadol, Paramek atau apa gitu, jadi nggak mempan, tapi pakai Sunmol tuh langsung clear gitu. Nah, sementara kan obat dari Kemenkes belum datang tuh. Kalau kita nggak punya darurat, itu akan mengganggu banget. Nah, dengan kita tetap klaim obat ke Kemenkes, kita juga bisa beramal atau membantu teman-teman kita yang lain yang secara financial planningnya atau kekuatan keuangan yang belum bagus, kita bisa membantu. Jadi, at least itu masuk ke persepuluhannya kita tadi. Gitu sih, Lucy. Oke, nah noted noted. Semoga membantu juga nih buat Sobat Ipot semua ya. By the way, aku mau ngingetin lagi sebelum aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Sobat Ipot yang mau tanya-tanya seputar materi pada hari ini atau mungkin mau tanya tentang ada reksa investment management dan juga produknya, bisa langsung taruh pertanyaannya di kolom Q&A. Kolom Q&A-nya ada di sebelah kanan bawah yang ada tanda tanyanya, bisa langsung drop di situ biar aku bisa bacain di akhir sesi nanti. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya. Tadi udah dibahas ya tentang pos pengeluarannya ada 10, 20, 30, 40. Itu ada 10 untuk rohani, 20 untuk darurat investasi dan asuransi, kemudian yang 30% buat cicilan produktif dan yang 40% tadi bisa buat kebutuhan sehari-hari gitu ya. Nah, kalau dari Mas Bagus nih, tadi udah dijelasin, udah di-share juga sama Mas Bagus tentang berapa banyak sih pos-pos dan juga porsi yang mungkin bisa diaplikasikan sama Sobat Ipot. Nah, tapi gimana cara menjaga konsistensinya nih Mas? Karena ini jadi tantangan juga ya untuk jaga konsistensi ataupun menjadikan ini sebagai habit gitu. Oke. Jadi kalau kita menurut survei ya, segala sesuatu itu bisa menjadi habit kalau dilakukan 90 hari in a row. Gitu ya. Jadi sebelum 3 bulan kita stick pada perencanaan keuangan yang baik dan benar gitu ya, saya sendiri tuh dulu pernah ngedownload satu aplikasi apa namanya yang untuk mencatat semua pengeluaran kita gitu loh Lucia. Jadi kita pemakaian kita ini kita bisa tracking sampai beberapa bulan ke belakang. Oh, pemakaianku tuh ternyata heavy-nya di sini, borosnya tuh di sini, atau yang kurang tuh di sini gitu ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mencatat semua pengeluaran. Mau dicatat di kertas boleh, mau ditaruh di Excel di laptop setiap hari diplototin juga boleh, atau menggunakan aplikasi. Karena kalau tidak dicatat, biasanya kita jadi acuh atau kita jadi lupa gitu ya bahwa kita ini sudah out of the boundaries gitu ya. Kita sudah melewati anggaran yang sudah ditentukan gitu loh. Karena kalau kita tidak terbiasa dengan disiplin terhadap pagar-pagar yang sudah kita bikin, ya pastinya akan kacau lagi gitu kan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, pertama kita harus tahu dulu mengatur prioritas kebutuhannya kita tuh seperti apa, terus dicatat. Kalau sudah dicatat, 2 hal ini tuh harus kita kontrol terus kan. Kita harus liatin terus gitu ya. Oh, pemakaian makanku udah berlebih atau ternyata pemakaian makanku masih sisa banyak ya uangnya ya. Maka aku harus mencari celah untuk kita investasikan lagi. Karena kalau kita ngeliat tadi 10, 20, 30, 40 gitu ya. 10 ini kan udah nggak bisa diotak-atik gitu ya. Mau ditambah sih boleh, tapi kalau dikurangin sebaiknya jangan gitu ya. Kemudian yang ada porsi 20 adalah untuk dana darurat, investasi, dan asuransi. 30% untuk cicilan produktif, 40% untuk kita makan gitu ya.
Kalau yang 40% yang kita makan tadi sisa, maka much better itu ditambahkan ke porsi yang 20% untuk cadangan dana darurat. Kalau dana cadangan darurat ternyata juga sudah penuh, sudah overweight, maka ditambahkan di instrumen investasinya, gitu ya. Karena nggak ada ruginya kita berlebih investasi. Yang penting untuk kebutuhan pokok, untuk kebutuhan makan kita tuh terpenuhi aja. It means benar-benar kita dikembalikan deh ke koridornya. Mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Makan kan kita bisa apa namanya sehari 3 kali, tetapi sehari 3 kalinya itu kan yang berbeda-beda. Ada yang sepiring cukup dengan 50.000, ada yang sepiring karena makannya di Gyukaku juga jadinya lebih kayak gitu kan. Ya, Jadi bisa benar-benar 150 ya Mas ya? kayaknya kalau Iya, iya, iya. aku sih, tapi di refill terus gitu ya Lucia. Iya sih Mas, betul. Oke, 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 noted. Nah, semoga balik lagi nih ya bisa mencerahkan juga nih buat Sobat Ipot yang mungkin belum sempat atau belum tahu gimana sih sebenarnya financial planning tuh seperti apa dan gimana sih konsepnya. Semoga dari penjelasan Mas Bagus tadi nih bisa mencerahkan lah gitu dan bisa menggugah supaya ayo sekarang mulai atur keuangannya gitu. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya ini masih relevan sama jawaban-jawaban Mas Bagus dari tadi. Karena dari tadi sebenarnya udah di-sounding tentang investasi, investasi, investasi. Entah itu tadi investasi 20%, kemudian kalau dana daruratnya udah penuh bisa ke investasi, atau mungkin kalau ada kelebihan di ada kelebihan di pos kebutuhan sehari-hari itu bisa masuk ke dana darurat atau investasi dan sebagainya. Nah, tapi Mas, aku mungkin mau tanya nih, karena mungkin ada beberapa Sobat Ipot yang baru gitu dan newbie. Jadi mungkin boleh dicerahkan nih Mas di malam hari ini, kira-kira baiknya investasinya atau diinvestasikan kemana sih? Karena balik lagi jenis investasi banyak ya Mas ya, bahkan di pasar modal sendiri tuh ada beberapa jenis investasi gitu. Oke. Eh, jadi langsung saja ya, kalau kalau kamu nanyanya sama saya ya jual ke saya nomor 1 gitu ya. Ya, Tapi memang produk-produk dari Dana Reksa Investment Management tuh teman-teman boleh take a look lah bagaimana performance-nya. Sedikit cerita tentang Dana Reksa Investment Management. Kita kan yang pertama kali meluncurkan reksadana di Indonesia. That's why kalau teman-teman aware gitu ya, kenapa namanya mirip banget dengan nama perusahaan kita, Dana Reksa, Reksadana. Karena kita yang mengeluarkan reksadana pertama kali di Indonesia, kita pengen bikin nama itu yang similar dengan nama perusahaan kita, gitu ya. Berharap teman-teman tuh kalau mau beli reksadana, ingatnya ya Dana Reksa, gitu. Nah, sebelum investasi ke reksadana atau menggunakan alokasi 20% dari income kita tadi untuk investasi di reksadana, sedikit tambahan yang tadi mungkin saya sedikit tersplit gitu ya. 10, 20, 30, 40 itu untuk income maksimumnya di 20 juta. It means kalau teman-teman income di atas 20 juta, maka sisanya itu harus 4, nggak mungkin dong 40% dari 100 juta mau dimakan, kan nggak mungkin gitu ya. yes. Tetap di investasi. Nah, kalau kita berbicara di investasi itu sendiri, bagaimana sih langkah awal sebelum kita berinvestasi? Yang pertama, ada 5 pilar Lucia yang kita harus selalu pegang teguh sebelum kita menentukan akan diinvestasikan kemana dana-danaku ini. Karena kan dana darurat ya harus ready pada saat darurat. Untuk investasi jangka panjang ya harus ready sesuai dengan kebutuhan jangka panjang saya, gitu ya. Nah, jadi 5 pilar ini dimulai dari menetapkan tujuan investasi. Kita harus tahu dulu nih, aku ini mau nyicil apa? Aku ini menyiapkan uang untuk apa? Gitu ya. Pertama, misalkan contohnya, ada tabungan untuk saya haji. Kalau kita berbicara haji di Jakarta, it means masih 20 tahun lagi dari sekarang. Berarti dana itu harus saya kumpulkan dari sekarang, dan sifatnya masih investasi jangka panjang. Kemudian setelah tahu tujuan investasinya, kan baru satu, ngecek lagi, haji masih 20 tahun lagi, kayaknya saya pengen umroh deh. Umroh kapan? Tahun depan. Berarti ada tabungan untuk umroh, jangka waktu cuma 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian, saya pengen kuliah S2 juga. Kapan S2-nya? Tahun depan. Oh, berarti ada jangka waktu yang 1 tahun depan. Kemudian, ini kan kebutuhan tahun berjalan, ibarat kata di saat kita masih kuat gitu ya. Masa pensiun kita apa kabar? Kita juga harus siap loh. Jangan sampai kita menjadi the next sandwich generation. Artinya adalah sandwich generation itu kan kita harus dari income-nya kita harus memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita harus menyokong kebutuhan orang tua kita, dan kita harus memikirkan masa pensiun ataupun anak-anak kita. Jadi kita terhimpit, satu income dipakai buat rombongan gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu, jadi kita harus memikirkan pensiun kita seperti apa,
Jangan sampai tongkat estafet sandwich generation itu kita passing by ke anak kita. So make sure kita sudah merencanakan untuk pensiun. Kemudian pasti gate untuk luar negeri sudah dibuka. Yang terpikirkan pertama apa? Liburan dong. Liburan. Yang udah dibuka di mana aja nih Lucia? Yang udah dibuka Yes. itu ada Singapura lah, ada Thailand, ada banyak banget negara sekarang sudah dibuka. Dan Ya. ingat, boleh loh kita untuk liburan, itu untuk rilis stres. Belum lagi dengan kita melihat banyak hal, kita jadi termotivasi untuk, oh, aku perlu sering-sering liburan nih buat ngerilis stres dan aku bisa mendapatkan wawasan baru. Atau, oh, di luar negeri tuh ritme kerjanya kayak gini loh, oh, berarti aku harus keep up. Kayak gitu kan. Jadi, seperti pepatah besi menajamkan besi, atau kamu kumpul sama siapa ya wanginya akan seperti apa gitu ya. Kita butuh liburan itu. Nah, jadi, sekali lagi, kita harus tahu tujuan investasi kita seperti apa. Kayak contoh tadi yang saya sebutkan ya, untuk umroh, untuk haji, untuk liburan, kemudian untuk pendidikan, kemudian untuk pensiun saya. Saya udah punya 5 nih, 5 tujuan investasi. Kemudian saya tadi juga sudah saya sedikit sampaikan ya, setelah tahu tujuannya, kita harus menetapkan jangka waktu investasinya. Dicocokkan dengan mimpi kita yang tadi. Kalau untuk haji berarti jangka waktu 20 tahun. Untuk umroh berarti 2 tahun. Untuk sekolah S2 1 tahun. Untuk liburan, nggak mau aku kalau nunggu 1 tahun gitu ya. Jadi 6 bulan dari sekarang gitu kan. 3 bulan kita sudah tahu tujuannya, sudah tahu jangka waktunya, maka kita harus mengaca siapa diri kita, Lucia. Apakah saya tipe orang yang agresif? Saya berani dengan konsep high risk high return? Apakah tipe orang yang konservatif? Saya tuh maunya yang aman-aman aja deh, nggak usah yang aneh-aneh deh. Kemarin aku ngeliat temanku juga jungkir balik tuh di kripto atau di mana segala macam, beli saham langsung terpuruk, nyungsep lah atau apa. Kita harus tahu siapa diri kita. Kalau kita separno itu, setakut itu menghadapi kondisi perkembangan di global dan kondisi investment di luar sana, berarti tipe orang yang konservatif. Atau aku masih bisa accept loh dengan risiko, tapi yang terukur ya. Oh, berarti mungkin moderat. Ya. Jadi sekali lagi, sedikit saya wrap up. Setelah tahu tujuannya, sudah menetapkan jangka waktunya, kita cek siapa diri kita, baru ke yang keempat, alokasi asetnya. Kita taruh tuh, kayak misalkan, walaupun saya tipe orang yang konservatif to moderat gitu ya, untuk haji, karena masih 20 tahun lagi ya, saya tempatkannya di equity. Reksadana berbasis equity. Contoh produknya adalah reksadana mawar. Teman-teman tinggal cari aja. Pokoknya kalau nama produk dari Dana Reksa Investment Management, karena pertama kali kita mengeluarkan kan tahun 92 ya, Lucia. Kalau orang invest bunga. Jadi semua produk kita nama-nama bunga gitu ya. Jadi udah berbunga duluan gitu. Kalau ditempatkan di pasar uang, namanya seruni. Kalau ditempatkan di pendapatan tetap, namanya melati. Kalau ditempatkan di equity, itu reksadana mawar. Ingat ya, mawar itu sama kayak harfiahnya bunga mawar, ada durinya. Tetapi mawar itu kan bagus banget dan ya nama besar dari mawar itu sudah melegenda lah. Jadi kita mawar itu barang yang bagus, tapi megangnya harus hati-hati. Sama seperti teman-teman beli saham, main equity atau beli reksadana saham. Teman-teman harus hati-hati dalam menentukan produk yang sesuai, disesuaikan dengan tujuan investasi dan jangka waktunya. Tadi haji sudah, saya tempatkan di reksadana mawar. Maka untuk kebutuhan yang 1-2 tahun, mungkin saya sedikit ditaruhnya di pendapatan tetap, ditaruhnya di melati, atau ditempatkannya di pasar uang. Karena mungkin saya melihat, aduh kondisi obligasi sekarang returnnya lagi nggak oke deh. Yaudah, aku taruhnya di pasar uang. Itu boleh. Tapi kalau tipe orang yang udahlah aku stick pada financial planning, jangka menengah, ya taruhnya di pendapatan tetap. It's fine, it's okay, silahkan. Gitu. Tapi kalau mau langsung mengalokasikan asetnya dan langsung mau melakukan review skala, ya boleh. Karena kondisi lagi nggak tahu nih, nggak jelas gitu ya, aku taruhnya semuanya di pasar uang dulu deh. Boleh. Karena 5 pilar instrumen investasi yang terakhir adalah review secara berkala. Jadi saya ulangi ya, 5 pilar tadi ya. Setelah tahu tujuan investasi, kita tetapkan jangka waktunya, kita ngaca siapa diri kita dari profil risiko, kita alokasikan, dan kita review secara berkala. Kalau kita lakukan ini, maka boleh kita salah sekali 2 kali, jatuh sekali 2 kali, tapi dengan kita lakukan review, kita masih bisa keep up untuk mengejar ketertinggalan kita atau kerugian kita in certainly period. Gitu. Nah, setelah 5 pilar ini kita pegang, Lucia, investasi itu juga nggak bisa yang kita main kebut, hajar bleh gitu aja nggak bisa, Lucia. Kita harus investasi di REM. REM itu punya rencana untuk R-nya, E-nya itu diimplementasi, karena banyak orang punya mimpi, tapi kalau nggak dieksekut juga percuma ya, Lucia ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, M, di monitoring. Jadi kalau investasi harus punya REM,
rencana, eksekusi, dan monitoring. Itu Lucia. Oke, setuju sih karena eh, kalau ngomongin tentang performa dari pasar gitu ya Mas ya, ya kita eh, lihat dari pasar modal aja kali ya yang aku juga paham banget juga. Em, Dynamic banget, maksudnya nggak ada apa namanya satu produk yang akan naik terus atau akan turun terus gitu. Ada kalanya dia akan naik, ada kalanya dia akan turun. Jadi aku setuju banget sama poinnya Mas Bagus kalau kita harus monitor dan juga review nih portofolio kita biar nggak kecolongan, apalagi sampai kelewat timing gitu ya Mas ya. Ya, karena saya percaya gini ya, Lucia ya, Ya, nggak ada produk yang fit one for all, ya, gitu ya. ya, Mimpi kita aja beda-beda. Mimpi kita aja jangka waktunya juga beda-beda. ya, Jadi nggak ada satu produk yang bisa fit for all kind of type dari our dream gitu ya. Jadi ya kita harus realize akan hal itu gitu dan kondisi global, kondisi market itu dinamik sekali, volatile-nya sangat tinggi lah segala macam gitu. Itu kan something yang uncertainty-nya sangat tinggi. Nah, kita jangan mengacu pada uncertainty yang tinggi. Kita stick aja pada financial planning-nya kita. Kita tahu kok tujuan kita mau kemana, kita tahu mimpi kita apa, stick aja. Kita apa namanya selalu mengedepankan mimpi kita dan kita harus fokus sama mimpi kita untuk kita capai gitu. Karena kalau kita terpengaruh atau ke distract sama market ya bisa berantakan gitu kan. ya, Karena di market ya pasti kemarin yang nebak Ukraine sama Rusia tiba-tiba bisa main colek-colekan kayak begitu gitu ya kan ya. sebelum-sebelumnya mungkin cuma kayaknya enggak deh gitu kan perang dunia ketiga kapan ini itu tiba-tiba udah di depan mata kayak gitu kan so jangan ke distract kalau kita memang pengen trading ya ada alokasi untuk kita trading kita harus ngerti market kita harus ngerti emiten kalau kita masih belum berani ada kami manajer investasi biarkan kami manajer investasi yang fund manajernya sudah license kita sudah mengerti bagaimana pergerakan global analisa kita jauh lebih tajam baik aspek fundamental ataupun teknikalnya kita sudah menghitung baik-baik, memikirkan dan memilihkan yang terbaik untuk sobat ipot semuanya. Jadi kalau sudah apa namanya main reksadana saham di tempat kita, teman-teman juga bisa dapat apa namanya bisikan ataupun informasi kan dari oh ternyata kalau beli reksadana mawar di dana reksa investment management komposisinya tuh heavy-nya ditaruhnya di sini. Oke, jadi aku kalau mau mainnya juga di sini. Karena yang milih sudah orang-orang fund manager yang license loh. Kayak gitu loh sih. Oke. Oke, jadi ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih Mas setelah tadi aku tanya investasikannya kemana ya sebenarnya aku mau nanya tentang produk apa aja sih yang bisa diinfoin dari Mas Bagus biar jadi referensi dari Sobat Ipot semua. Tapi tadi udah sempat kesebut ya ada reksadana mawar, terus ada seru nih pasar uang juga ya Mas ya. Gitu. Betul. Terus yang pendapatan tetapnya tadi reksadana Melatih. Melatih pendapat. Melati, betul. Melati pendapatan tetap gitu. Jadi emang di masing-masing eh, jenis reksadana itu ada masing-masing produknya ya Mas ya Betul. Karena dari harus dana fit. reksa ya. Kita punya satu produk harus fit for all type. Itu kan nggak mungkin. Jadi kita Ya, udah jangka pendek teman-teman akan fit kalau ditempatkan di Seruni Pasar Uang 2. Itu adalah pasar uang gitu ya. Itu isinya adalah deposit dan obligasi di bawah 1 tahun. Kemudian kalau teman-teman untuk jangka menengah, teman-teman masih bisa untuk melatih pendapatan utama gitu ya. oke. Isinya obligasi gitu. Atau kalau teman-teman pengen trading saham tapi masih belum berani atau nggak ngerti nih clue-nya kayak gimana kondisi saat Ya, ini, ya udah tempatkan saja di reksadana mawarnya kita. Karena kalau dilihat reksadana mawar kita ini, kita tuh sudah mirroring dengan GCI gitu ya. Jadi portfolio kita pun juga kita cocokkan ke arah sana. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita sudah pilihkan emiten-emiten terbaik. Teman-teman tinggal ngesap aja. Beli minimumnya cuma 100.000 rupiah. Kalau dibanding dengan bukber satu kali, kayaknya budgetnya jauh lebih kecil. tergantung di mana sih Mas bukbernya. Betul, betul. Ya, 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 ya. Oke, oke, noted. Nah, Mas, ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi Q&A sama Sobat Ipot yang dari tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom Q&A ya, Mas ya. Pertanyaan terakhir yang mungkin bisa aku ajuin nih buat Mas Bagus, ada nggak saran dari Mas Bagus buat mungkin teman-teman dan Sobat Ipot semua yang baru mau mulai financial planning setelah nonton IG Live kita di malam hari ini, Mas? Oke.
Thank you, Lucia. Ini pertanyaannya bagus banget. Kalau bagi teman-teman yang masih belum mengenal reksadana atau sudah pernah main reksadana tetapi lagi beli aja, sometimes orang tuh kalau di reksadana tuh mindsetnya masih trading loh, Lucia. Jadi dia ngeliat market, Oke. timingnya segala macam. Kalau saya ya, reksadana itu akan lebih bagus kalau dikombin dengan financial planning yang baik dan benar. Jadi kita tahu dulu postingan kita untuk jangka menengah, panjang, dan jangka pendek itu seperti apa, baru kita stick di dana reksa itu kita sudah pilihkan untuk jangka pendek itu cocoknya di Seruni Pasar Uang 2. Kita kiblatnya adalah time deposit 3 bulan gitu ya, kita akan nge-hit lebih tinggi daripada itu gitu ya. Jadi teman-teman menaruh dana darurat di sini pun gitu ya, liquid feature-nya seperti tabungan, tapi dapat return lebih tinggi daripada time deposit. Mana lagi yang lebih enak dari itu? Jadi kalau bagi pemula pengen mencoba dan belum berani investasi di reksadana yang di mawar atau di berbasis equity, tempatkan di reksadana pasar uang. Liquid, satu hari itu bisa dicairkan, dan returnnya lebih tinggi daripada time deposit. In average kita nge-hit untuk lebih tinggi dari time deposit di 3 bulan gitu ya. Jadi teman-teman taruh di sana. Kalau nanti sudah ngerti mengenai investasi di reksadana, kemudian juga sudah mulai nyontek-nyontek itu fun fact sheet-nya, kok ini bagus, returnnya bagus, teman-teman boleh nyicipin reksadana berbasis saham. Tapi pastikan itu untuk kebutuhan jangka panjang, atau memang teman-teman lagi clueless nih pengen trading, tapi aku nggak ngerti mau ditempatkan di mana. Nempel saja ke dana reksa investment management, beli reksadana mawarnya supaya teman-teman masih bisa nggak ketinggalan market saat ini yang sedang bagus banget gitu ya si Lucia. Iya betul. IHSG lagi ijo-ijonya soalnya Mas ya. Oke, oke, oke. Thank you, Mas. Bagus. Nah, sekarang kita mungkin langsung bisa masuk ke pertanyaan Q&A. Sorry, ke sesi Q&A ya, Mas ya. Ini Boleh, ada boleh. beberapa pertanyaan yang udah masuk. Aku akan coba semaksimal mungkin untuk bertanya sebanyak-banyaknya sampai nanti durasi kita selesai. Pertanyaan yang pertama ada dari Kak Dito.Ramadan. Pertanyaannya, Mas, kalau misal alokasi investasi kita lebih besar dari dana darurat, ini harus gimana, Mas? Oke, kalau pengen alokasi kita di investasi lebih besar daripada dana darurat, yang pertama penuhin dulu lubang untuk pencadangan dana darurat. Karena itu etenitan penting, perlu. Dan kalau itu kan harus ada. Jadi teman-teman investasinya taruh di sana. Toh kalau nggak kepake, ini kan juga investasi. Taruh di reksadana pasar uang. Dia liquid sama kayak tabungan, tetapi returnnya lebih tinggi daripada deposito. Jadi kita bisa dapat dua hal sekaligus. Kita ngejar investasi, karena returnnya lebih tinggi daripada deposito gitu ya. Tapi liquidnya nggak kalah dari tabungan gitu ya. Setelah kebutuhan dana darurat itu terpenuhi, teman-teman harus punya investasi untuk mengcover semua mimpi-mimpinya tadi. Jadi kalau mau liburan ke Singapura, baru dibuka pengen langsung ngacir gitu ya, boleh, tapi jangan pakai biaya makan. Jadi biaya makannya habis, nunggu uang THR jatuhnya. Atau THR-nya dipakai liburan, itu nggak benar. Gitu, karena itu harus langsung masuk posting lagi. Itu kan di luar dari income rutin kita ya. Itu berarti di luar 10, 20, 30, 40. Which is itu harus dipakai buat nge-top up yang di 20% untuk investasi, baik itu dana darurat, kemudian asuransi dan investasi. So, make sure dulu dana daruratnya ada. Kalau sudah ada, teman-teman harus pikirkan beli asuransi jiwa, at least buat asuransi jiwa untuk biaya pemakaman kita, atau sampai selamatan lah, paling nggak 40 hari gitu ya. Kalau itu sudah ada, maka semuanya di-shifting untuk investasi dengan memenuhi semua list dari mimpi-mimpi kita. Aku yakin sih, saya aja list mimpinya lebih dari 5 gitu ya. Yes, yes. Ada berat gitu. Biasanya tiap awal tahun, Mas, itu kan ada resolusi ya. Biasanya ada goals baru juga. Banget sih. Ya, ya. Kalau awal tahun itu, ya orang beda-beda ya. Ada yang dia itikaf di masjid, jadi dia refleksi apa yang selama 1 tahun ini sudah berjalan, apa yang tidak berjalan dengan baik, kemudian koreksi apa yang saya akan lakukan tahun depan, sekaligus nge-list down mimpi-mimpinya apa. Tapi make sure, kalau teman-teman punya mimpi, jangan cuma disimpan di pikiran atau cuma di dalam hati gitu ya. Itu terbang dengan sendirinya. Dicatat. Kalau perlu dibikin visual. Kalau dulu saya gitu ya, ada beberapa teman gitu ya, di mejanya tuh ada tempelan sport car, ada foto rumah idamannya dia kayak gimana, kemudian dia ada foto barang-barang yang dia sukain, itu ditaruh di depannya. Itu memvisualisasikannya setiap hari. Kayak contohnya segala sesuatu yang kamu visualisasikan sering gitu ya,
dan akan lebih gampang kan kalau yang tangible ya, benar-benar terlihat dan bisa dipegang, taruh di meja kita atau jadi displaynya monitor kita atau apa gitu ya, kita jadi teringat terus. Jadi dream it's okay, tapi make list down. Setelah di list down, benar-benar nanti dialokasikan, baru ditaruhnya berapa persen di dana darurat untuk ngejar mimpi saya ini sudah sejauh mana gitu. Karena mimpi dinamis, kondisi di luar sana, sosial media saat ini kan pastinya ya masuk feed di Instagram kan ada yang lagi liburan ke Labuan Bajo, ada yang lagi liburan ke sini, pasti mimpi kita akan bertambah. So, it's okay. Make di listnya kita, tambahin additional list kita, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, dan stick on plan, diinvestasikan, ditambah di sana. Jadi menjawab dari Mas Dito, make sure dulu untuk porsi mangkok di dana darurat sudah penuh, kemudian kita sudah punya basic life insurance, baru investasi-investasi untuk mimpi-mimpi kita. Itu sih Lucia. Oke. Karena ya mungkin nggak ke semuanya ya, tapi ada beberapa gitu ya Mas ya, apalagi netizen nih yang udah mungkin udah mulai investasi, which bagus gitu ya. Cuma memang melangkahi satu step, yaitu punya dana darurat. Jadi biasanya dari yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba udah tahu nih investasi kemana dan lain-lain, dia langsung investasi tanpa memenuhi dana daruratnya. Nah mungkin ini bisa jadi refleksi buat kita semua gitu ya Mas ya, kalau memang sebenarnya yang betul adalah penuhi dulu kebutuhan dana daruratnya, baru setelah itu silahkan investasi dan juga mungkin bisa ke tahap selanjutnya, yaitu beli asuransi gitu ya Mas ya. Saya tambahkan sedikit ya Lucia ya. Jadi sebenarnya pada saat kita memenuhi periuk ataupun alokasi kita di dana darurat, itu tuh kita juga sudah berinvestasi. Tetapi investasi itu kita dedikasikan untuk pemenuhan dana darurat terlebih dahulu. So, it means dengan kita sudah mulai mencadangkan dana darurat, kita tuh sudah berinvestasi. Gitu ya. Jadi teman-teman harus make sure banget dana darurat tuh dipikir dulu. Kalau single 6 kali dari gaji, pokoknya kayak gitu aja. Karena gaji adalah tolak ukur dari gaya hidupnya kita. Gitu ya. Gaji Lucia kan pernah ya, first salary kan paling berapa sih gitu kan. Ya cukup-cukup aja gitu. Pada saat kita punya dream, coba kalau gajiku tuh kayak 2 kali lipat dari ini deh. Misalkan dari 5 juta, aku 10 juta deh. Kayaknya bakalan cukup deh, bakalan bisa nabung gitu ya. Udah 10 juta, gaya hidup naik. Nggak bisa nabung lagi. Kalau kita memang tidak dibikin dari awal, mau gaji kita mau jadi dari 5 ke 10 ngomongnya tadi cukup jadi nggak cukup, dari 10 jadi 20 juta yang ngomongnya tadi dan dreamnya tadi harusnya cukup menjadi nggak cukup, dan ini unlimited gitu. Dulu cukup aku pakai sepatunya Pedro, kemudian misalkan Zara gitu ya. Begitu udah naik, aduh kayaknya malu deh kalau aku pakai Zara atau aku pakai Pedro, kayaknya aku harus pakai LV, Gucci, Prada, aduh pusing. Ada somehow relate nih. Iya bener sih Mas, karena ya nggak semuanya, tapi emang beberapa suka kenanya nih di lifestyle nih Mas, yang tadinya cukup sekian terus naik gaji atau mungkin dapat income tambahan, terus lifestyle-nya juga jadi naik. Bener. Secara nggak langsung, secara expenses juga naik gitu ya Mas ya, jadi sama aja. Sebenarnya kalau kita mau ngikut lifestyle, kita mau ngikut tren, kita kan jadi orang nggak boleh katrok ya Lucia ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita kan juga punya Instagram. Teman-teman Instagram semua yang ada di sini gitu ya. Teman. Mau nggak mau masuk feed-nya kita. Once kita ngeklik feed-nya teman kita atau kita nge-like something yang berbau liburan atau berbau apa, maka kalau sudah semua referensi untuk kita menghambur-hamburkan dana itu tadi langsung. It's okay kita mau liburan, it's okay mau belanja barang branded, fine. Asal pergunakan pos-pos alokasi yang sudah direncanakan. Jangan saling tumpang tindih, jangan lompat ke sana-sana. Gitu sih, Lucia. Oke, sip, noted. Semoga membantu juga nih untuk Kak Dito Ramadan yang udah nanya. Thank you ya. Kemudian, mudah-mudahan menjawab gitu ya Mas ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari @iv_agung_ep. Ini pertanyaannya cukup mungkin banyak juga Sobat Ipot yang mau tahu gitu ya Mas. Karena tadi Mas Bagus juga sempat mention di tengah gitu ya ketika bahas rasio pos pengeluaran 10, 20, 30, 40 ini sebenarnya ideal untuk diaplikasikan ketika gaji kita sekitar 20 juta. Nah,
Kalau yang UMR nih, Mas, masih bisa nggak sih? Atau mungkin ada teknik lain yang atau strategi lain yang bisa diaplikasiin, Mas? Oke, kalau kita berbicara mengenai masalah UMR, berarti kita ada dua porsi utama yang kita masih bisa shifting. Cicilan produktif, biasanya kalau gaji kita UMR, kita masih belum berani untuk memiliki cicilan produktif ya. Bukan cicilan konsumtif, gitu ya. Ya, Cicilan konsumtif kan sekarang ada, apa namanya, kita mau liburan di Traveloka, ada pay later lah, pada apa kayak gitu. Itu bukan apa ya? Bukan, itu something yang bukan masuk dalam kategori cicilan produktif. Sekali lagi, ya. cicilan produktif itu dipakai buat beli rumah atau kendaraan operasional kita ke kantor, atau laptop yang dipakai buat kita dagang atau untuk bekerja. Which is, biasanya dalam kondisi work from home saat ini, kantor kan sudah ngasih modal laptop gitu kan. Jadi, jangan excuse, sudah pakai laptop dari kantor, jangan pakai MacBook. Karena itu bukan jatuhnya, itu lifestyle. Gitu ya. So, pada saat gaji kita UMR, maka yang 30% cicilan produktif itu masuk dalam kategori pasar bebas. Gitu ya. 40% dari UMR dipakai buat makan, ya biasanya orang yang gajinya UMR, kebutuhan makannya juga nggak gitu-gitu amat kan teman-teman. Jadi 40% harus bisa masuk, kita harus mengatur lidahnya kita. Gaya hidup kita harus diatur, jadi 40%, nggak boleh lebih. 30% cicilan produktif dipakai buat nyicil dana darurat. Karena biasanya teman-teman yang gajinya UMR, biasanya loh ya, belum mencadangkan dana darurat. So, kebut dulu 6 kali gaji untuk orang, kalau gaji UMR saya asumsikan masih apa namanya, newbie di kantoran gitu ya Lucia ya. Ya. Jadi dia masih single, saya asumsikan seperti itu. Maka masih 6 kali gaji yang dia harus kejar. So, tutupin dulu 6 kali gaji, sisanya beli asuransi jiwa yang polosan aja. Ingat, jangan beli bank insurance. Bank insurance itu adalah dua konsep yang berbeda. Bank insurance itu ada investasinya dan ada asuransinya. Asuransi jalan ke kiri, investasi jalan ke kanan. Nggak ketemu. Jadi nggak maksimal, dia akan berada di tengah aja. So, aku udah ngajarin kayak gini, investasi beli sendiri, asuransi beli sendiri. Kenapa harus orang lain mencetin ke kita kalau kita sudah disiplin? Gitu aja. Ya. Oke, semoga membantu nih buat teman-teman yang mungkin masih first jobber atau mungkin income-nya masih UMR dan juga KIV_Agung_RP. Iya, Oke, pertanyaan, yes, lagi. Aku dulu kan pasti juga pernah first jobber dan ya, income-ku itu zaman dulu juga di bawah 5 juta bahkan. UMR tahun itu belum juta gitu ya. Aku sedikit sharing. Kalau zaman dulu saya tuh punya amplop itu 30 lembar. Jadi setiap saya gajian, langsung saya masukkan ke amplop. Kebetulan pertama kali saya kerja itu di bank. Jadi saya kalau gajian itu saya langsung ambil dari ATM, apa namanya, tukar. Ini true story ya teman-teman ya. Kalau ketemu dengan teman saya waktu saya masih kerja di Bank Danamon atau OCBC gitu ya, ya, mereka tahu persis bahwa saya itu kalau habis gajian saya ke ATM, saya langsung pecahkan uang 10.000, 20.000, 5.000 sama zaman dulu ada nggak ada 2.000-an, adanya 1.000-an kalau nggak salah. Ini aku selalu ambil, aku langsung bagi posting dalam 30 hari. Uang makanku satu hari aku ngambil satu amplop ini. Kebutuhan operasionalku untuk transport sama untuk makan. Dan saya mensiasatinya adalah saya cari kos, karena saya orang dari luar kota Lucia, saya cari kos dekat sama kantor. Jadi akan memangkas biaya operasional saya untuk transportasi. Itu satu. Terus yang kedua, saya tuh selalu milih kos yang ada warung nasinya. Jadi, oke, ya, kita makannya, terus terang ya ini sedikit memalukan, tapi nggak apa-apa buat saya sharing, it's okay lah ya gitu ya. Nggak rugi juga buat saya sharing. Saya cari kos-kosan yang ada warung nasinya, sehingga saya tuh bisa bayar makannya tuh 1 bulan sekali. Semi kayak catering, tapi saya bisa memilih makanannya gitu. Jadi kayak satu kali makan dicatat sama dia. Jadi saya bisa langsung untuk kebutuhan hidup itu langsung saya pangkas, saya taruh di tempat dia kayak gitu. Jadi aman banget, saya nggak tergoda untuk kayak gitu. Bahkan saya dulu aja jajan pada saat makan siang kayak gitu di kantor, kadang saya bawa dari kos-kosan, saya bawa sendiri gitu ya. Atau kalau saya beli makan siang ya hanya makan siang, saya nggak jajan yang dulu tuh saya pengen banget kayak misalkan beli somai lah atau beli batagor atau beli apa. Saya cowok senengnya makan nasi ya Lucia ya. Jadi ya Pak. kalau cewek kan mungkin makan bakso udah kenyang gitu. Jadi kalau saya diajak makan bakso tuh kayak, aduh nanti aku masih lapar. Kayak gitu. Jadi ya aku makannya nasi. Gitu. Oke, belum kenyang kalau belum ketemu nasi ya Mas ya. Orang Jawa ya. Oke, oke. Di Jawa. Ya siapa tahu. Semoga membantu juga nih buat mungkin Sobat Ipot yang lagi cari gimana ya caranya buat memangkas pengeluaran. Karena berarti sebenarnya konsep basicnya adalah
eh, menentukan pos konsumsi dari awal ya Mas ya. Kalau aku Betul. dengar cerita dari Mas Bagus. Benar, kalau kita cuman mempelajari dan tahu konsepnya 10, 20, 30, 40, tapi kita nggak catat, nggak mulai posting, nggak mulai aksi untuk uh, split uangnya, akan kecolek kok. Duit di ATM itu pasti akan kecolek. Trust me, ATM itu isinya tuyul banyak banget deh. Iya betul, apalagi banyak e-commerce Mas. Tinggal transfer VA. Oke, oke, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Dari Kak Ticker Trick. Pertanyaannya berapa persen dari alokasi pendapatan kita buat sekedar foya-foya atau cafe latte nih Mas? Karena kan muda sama dengan YOLO gitu ya Mas ya. Jadi Iya. masih orientasi masih spending nih Mas. Mungkin boleh diinfoin nggak Mas? Dan generasi Starbucks, saya boleh bilang ya, Starbucks ataupun tempat-tempat boba itu bukan sesuatu yang untuk kita hindari juga. Itu kan karena kita juga harus tahu loh, teman kita ngomongin, boba Simputang lebih enak nggak sih daripada street boba segala macam. Kalau kita nggak ngerti kan juga malu-maluin ya, karena kan kita bergaul dengan lingkungan yang sudah sangat terbuka wawasannya, sudah sangat apa namanya, sosial media itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita gitu. Jangan sampai kita dicap, kamu kuper, kamu gak gaul atau apa gitu kan, janganlah gitu kan. Kita kan harus yang secara kantor di Jakarta Selatan kan gitu kan harus gimana gitu ya. Itu gitu. It's fine teman-teman mau nongkrong di cafe Starbucks atau misalkan di mall. Mall saat ini kan banyak banget, nggak kayak zaman dulu Lucia. Mall tuh saat ini kalau dihitung di Indonesia, aduh udah jariku aja udah nggak cukup gitu kan. Jakarta only loh. Nongkrong di mall boleh, tapi pastikan itu alokasinya menggunakan kebutuhan hidup. Dia harus masuk ke kebutuhan hidup. Nggak ada kebutuhan tersier tuh yang dialokasikan. Jadi, yang ada cuma 10% untuk kebaikan, 20% untuk dana darurat, asuransi dan investasi, dan cicilan produktif. Sisanya kalau kamu mau hedon, mau main apa segala macam, ya pakai uang makan kamu, harian yang satu amplop tadi. Kalau misalkan nih, satu hari amplopnya 50.000 misalkan. Satu hari amplopnya 50.000. Jadi kalau kamu makan paginya sudah habis 15.000, makan siangnya 15.000, sorenya 15.000, dana hedon kamu cuma 5.000. Bukan berarti setiap hari kamu harus hedon kan? Kan kalau dipikir 5.000 cukup di mana sih Mas? Bagus, come on, wake up gitu kan. Nggak gitu. Nggak setiap hari kamu harus hedon kan. Tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah menyisihkan 5.000 satu hari. Maka di hari kelima, 10 hari sekali kamu nge-mall atau apa namanya, sebulan 3 kali kamu nongkrong cantik kan masih oke dong. Nah, dari 5.000 tadi kamu kalikan 10 kan udah 50.000. Bisa kok buat beli boba, bisa kok kamu beli Starbucks, kayak gitu. Dan anak muda itu kan persaudaraannya masih gini gitu ya. Pakai buat satu RW masih bisa gitu. Nyiasatinnya kayak gitu aja. Jadi teman yang baik, teman kita juga jadinya banyak, gantian. Hari ini pakai dana tabungannya siapa yang dipakai buat beredon Rian nongkrong di kafe. Dia kok di Starbucks 5 orang gelasnya cuma 3. Iya, 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 iya. Oke, oke. Jadi patungan ya, Mas ya. Oh iya. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ticker Trick nih. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas ya. Ya, Ada dari Kak Mir Panza. Pertanyaan Panza. pengen bisa financial planning nih. Gimana caranya? Mungkin gimana mulainya? Mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, Mas. Kira-kira gimana sih cara mulainya? Oke, mulainya gini. Kayak yang topik tadi kita buka karena topik yang dibuka sama Lucia tadi adalah yang kebanyakan dari kita melakukannya. Gimana nih? THR belum turun-turun, belum kelihatan hilalnya nih, nggak tahu tanggalnya kapan akan masuk duit kita, gitu kan? Berarti teman-teman yang memiliki pemikiran sama seperti ini adalah teman-teman yang financial planning masih belum bagus kalau saya bilang. So, mulainya sekarang, mulainya hari ini. Kita langsung lihat berapa banyak duit di ATM. Satu kali makan kita habis berapa, dan kita harus tik. Sisanya ada berapa tuh? Sisanya harus taruh di reksadana pasar uang. Kalau kita masih punya waktu 2 minggu, maka kebutuhan yang adanya di cash itu hanya untuk kebutuhan 1 minggu. Seminggu sisanya itu taruhnya di reksadana pasar uang. Seru nih pasar uang 2. Nanti kalau saya pribadi menyarankan ya, begitu kita gajian, uang makan kita tadi kan ada 40% ya Lucia ya. Ya. 40% ini semuanya yang 30% langsung ditaruh di reksadana pasar uang dulu. 10%-nya ini langsung kita split untuk 7 hari. Kita makannya dari situ.
Yang 30% tadi kan berarti dia kerja buat kita, ya kan? Baru nanti setiap Jumat kita cairkan yang 10% untuk kebutuhan hidup kita seminggu berikutnya. Minggu kedua sama, di hari Jumatnya kita cairkan 10% untuk kebutuhan makan kita di minggu ketiga dan minggu keempat. Jadi, uang itu sebelum kita pakai sudah dipenjara, dia harus sudah kerja buat kita. Itu bukan yang down di tabungan. Bukan berarti 40% tadi itu bisa leha-leha ditaruh di tabungan loh. Enggak. Jadi 30%-nya sudah disekolahin dulu. Oke. Lumayan lah ya ada penambahan sedikit gitu ya Mas ya di reksadana pasar uang nih. Iya, jadi kan saldonya kan akumulasi kan. Dia kan mendapatkan akumulasi dari total unit penyertaan kita. Karena kan digabung sama dana darurat, digabung sama ini jadi sama itu, dibungainya faktor pengalinya jauh lebih gede. Gitu aja teman-teman. Jadi uang yang boba atau Starbucks bisa dari return-nya. Gitu. Oke, noted. Semoga menjawab juga nih ya pertanyaan dari Panza. Kak Mirpanza. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini spesifik banget, kayaknya perlu dibantu dari Kak Safitri Rahmadani. Yes, dari Kak Safitri Rahmadani. Pertanyaannya kalau buat dana pendidikan kuliah anak nih, masuknya ke reksadana yang mana nih Mas? Terutama karena anaknya baru 1 tahun. Ini berarti udah jangka panjang nih Mas persiapannya. Mungkin boleh dibantu. Kuliah tuh umur 18 kan ya? Sekitar 18, 18 atau 19. 18 atau 19. Oke, it means kita sudah tahu tujuannya. Kalau dikembalikan pada konsep dasar berinvestasi ya, kita sudah tahu tujuannya. Untuk biaya kuliah, berarti masih 19 atau 18 tahun lagi dari sekarang. It means itu jangka panjang. Kalau kita berbicara jangka panjang, reksadana berbasis saham, itu return-nya akan jauh lebih maksimal daripada kalau ditaruhnya di pasar uang. Tapi sekali lagi kita juga harus mengecek, Mbak Safitri harus ngecek siapa dirinya Mbak Safitri, profil risikonya seperti apa, gitu ya. Kalau masih tipe orang yang konservatif, jangan semuanya ditaruhnya di equity gitu ya. Taruh di reksadana berbasis pasar uang sebagian, kayak misalkan kalau konservatif banget 50% taruhnya di pasar uang, kemudian 30% ditaruhnya di equity, 20% ditaruhnya di pendapatan tetap. Karena komposisi ini, compound interest for the long term, di atas 10 tahun, apalagi ini nearly 20 tahun gitu ya, itu adalah komposisi terbaik bagi orang yang konservatif. Tapi bagi orang yang konservatif tapi terbuka mindsetnya, jangka waktu panjang itu menjadi kategori konservatif gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngambilnya ke level moderat, bisa 50-50. 50% taruhnya di reksadana mawar, di equity gitu ya, 50% taruhnya di pasar uang atau di money market. Itu much better. Atau kalau jangka waktu panjang, it means menjadi konservatif, digabungkan dengan kebutuhan masih jangka panjang, it means teman-teman boleh untuk agresif. Tempatkan 100% di reksadana mawar, for the long run, 10 atau 20 tahun lagi, return-nya bisa 2 kali lipat dari modal investasinya teman-teman. Oke, nah semoga membantu juga nih untuk Kak Safitri Rahmadani ataupun mungkin Sobat Ipot yang udah punya anak nih mungkin ya dan udah merencanakan juga untuk terutama untuk pendidikan anak nih kira-kira investasinya kemana mungkin tadi udah ada referensi produk juga yang udah disampaikan sama Mas Bagus gitu ya dan juga cara pengalokasiannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, masih ada beberapa pertanyaan ya Mas ya. Sebentar nanti aku juga mengenai return-nya kalau di equity itu jangka waktu 10 tahunnya kayak gimana gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat sambil Lucia cari next question-nya, kita sharing kepada teman-teman yang ada di sini, kayak berapa sih sebenarnya return-nya reksadana mawar kita gitu ya. Teman-teman nanti pada saat searching di iPod, cari reksadana mawar kita. Untuk year to date itu di 8,76%, ini based on dari Fund Fact Sheet atau gimana kalau saya bilangnya, rapotnya sebuah tabungan teman-teman gitu ya. Rapotnya itu bisa dilihat namanya Fund Fact Sheet. Untuk year to date itu di 8,76%, 1 tahunnya di 13%, kemudian kalau kita bicara dari first inception, itu di 900%, gitu ya. Ini kita ngelihat first inception-nya untuk reksadana mawar ini tahun sebentar pertama kali diluncurkan itu tahun 96. 96 kalau kita berbicara tadi untuk kuliah tambah 20 berarti kan 2026 ya.
Tuh returnnya Kalau udah dari dari tahun oh 2016. Sorry. Dari tahun 96 tambah dari 20. 96. Iya, betul. 2026. Nah, Iya, oke, semoga balik lagi sekali lagi semoga menjawab pertanyaan dari dari Kak Safitri ya tadi. Fitri, betul. Safitri Rahmadani. Oke. Nah, Mas, kita maju ke pertanyaan selanjutnya. Ini pasti banyak yang nanya sih sebenarnya dari Sobat Ipot semua. Jadi, mungkin boleh dibantu dicerahkan bagaimana sebenarnya cara cari reksadana. Ini kalau preferensi dari retail nih ya, Mas ya. Mencari reksadana yang returnnya di atas rata-rata dan bisa ngalahin IHSG, Mas. Bagaimana cara memilihnya? Oke. Tadi kalau butuh pencerahan berarti brightness-nya ditambahin aja. Bukan begitu, Mas. Beda. Oh, beda ya? Oke. Jadi kalau teman-teman pengen mencari reksadana yang return-nya lebih tinggi daripada IHSG, biasanya di fund fact sheet itu tolak ukur itu disertakan sama manajer investasinya. Akan menyasar atau mengalahkan siapa sih? Kayak gitu ya. Kayak kalau kita berbicara reksadana mawarnya kita pun, kita juga berusaha untuk mengalahkan IHSG atau Jakarta Composite Index gitu ya. Reksadana mawar itu benchmarknya ke LQ45. Jadi saham-saham di LQ45 itu menjadi tolak ukurnya kita untuk kita bisa beat di tempatnya dia. Sekali lagi, kalau saya berbicara mengenai reksadana mawar, dengan year to date di 8,76 nih something sweet loh. 8,76 year to date. Satu tahunnya di 13%. Kapan lagi sih kita investasi yang returnnya di atas 10%? Gitu kan? Belum lagi kalau saya berbicara, menjawab kebutuhan dari Mbak Safitri tadi, for the long run, 1000%. Kalau misalkan kita punya uang pada saat first inception-nya reksadana mawar, kita punya uang 1 juta, sekarang udah jadi berapa? Pada saat kebutuhan anak kita kuliah, itu udah lebih-lebih uangnya. Tapi sekali lagi, memilih reksadana terbaik itu sekali lagi harus dikembalikan terhadap 5 pilar investasi. Uang yang kita taruh di reksadana ini untuk tujuan apa sih? Jangan salah loh ya, kita harus punya posting. Jangan semuanya digabungin jebret gitu aja. Kita punya posting, per placement kita tahu tujuannya buat apa. Kita tahu tujuannya untuk ngejar yang apa. Return is one thing. Tapi ingat, return ini untuk membantu mengejar mimpi kita. Kita punya duit buat apa sih? Untuk mengejar dan menutupi mimpi-mimpi kita kan? So, stick terhadap your dream. Kalau kita sudah tahu dream kita apa, jangka waktunya sudah tahu, kita sudah tahu profil risikonya kita tidak akan gampang digoyahkan dengan kondisi volatile market. Karena kita tahu, wah saham lagi jelek nih, kalau kita berbicara beberapa bulan yang lalu ya, saham lagi jelek nih segala macam. So what kalau saham lagi jelek? Toh masih mau dipakainya 20 tahun lagi dari sekarang. Sekarang belum sampai 20 tahun, 6 bulan aja sekarang ya to date-nya udah 8,76. Udah bagus banget, lebih dari ekspektasi. Tapi kalau kacamata kita lupa bahwa tujuan investasi ini untuk dream yang jangka panjang, kita menggunakan kacamata konservatifnya kita, dan kita melihat kondisi market hari ini, it's big no, dan itu salah besar. Karena nggak matching. Kacamata yang kita akan pergunakan untuk memeriksa reksadana kita dan mencocokkan dengan kondisi market, itu untuk kondisi investasi jangka pendek. Atau dana darurat kita, berarti harus secure. Nah, kalau kita berbicara sesuatu yang kita takut dengan kondisi market, berarti kan berbicara dana darurat atau something yang harus liquid. Which is, kondisi yang liquid atau dana darurat kan tidak cocok ditempatkan di reksadana berbasis saham. Kita tempatkannya di Seruni Pasar Uang 2 atau reksadana berbasis pasar uang. So, jangan lompat kemana-mana dulu, pemahamannya harus benar-benar diluruskan dulu, financial planning yang baik dan benar itu seperti apa. Gitu. Jangan terkecoh. Nanti jadinya takut Rusia kalau kita Ya. yang bagus apa, ikut euforia. Nggak taunya kejeblos. Jadi kapok mau berinvestasi. Gitu sih. Gitu. Dan kalau cuma mau compare satu produk sama IHSG sebenarnya bisa pakai fiturnya iPod nih Mas, namanya Oh, namanya Fund Comparison, itu ada di aplikasi dan juga web. Jadi teman-teman bisa langsung cek dan pilih aja produk, entah mungkin kalau mau saham bisa, atau mungkin reksadana saham itu juga bisa, langsung bisa dibandingin sama performance dari IHSG. Atau mungkin bisa juga tadi pilihan lainnya kayak yang udah Mas Bagus bilang, bisa langsung cari di fund fact sheet-nya. Karena biasanya, apalagi terutama kalau reksadananya saham gitu ya Mas ya, biasanya benchmark-nya itu langsung IHSG, Sobat Ipot semua gitu. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana. ya, Begitu. sedikit kalau saya bilang, teman-teman ini kan kalau kita first jobber atau kita masih belum ngerti banget financial planning,
Saya kan sering-sering ikut event seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan, ya aku langsung doa sekarang deh. Mudah-mudahan Dana Reksa Investment Management ini akan reguler ya diundang sama iPod di sini tuh kita undang gitu ya. Saya juga mengedukasi nasabah-nasabah dari Dana Reksa Investment Management sekaligus mengedukasi sobat iPod gitu ya. Oke. Mudah-mudahan agenda kita rutin dan kalau teman-teman beli produk-produk dari Dana Reksa gitu ya, saya kan juga bisa ngasih insight mengenai perkembangan apa namanya portfolio di tempat kami seperti apa gitu ya. Jadi walaupun sudah ada feature untuk screening di iPod gitu ya, langsung aja pilihnya produk-produk dari Dana Reksa karena kalau beli reksadana ya Dana Reksa. Ingat Oh, nama produk semua yang berbau bunga gitu ya. oke. Oke, Harus oke, noted. sering-sering nanti ya Oke. bikin itu. Oke, ini sebenarnya masih banyak banget pertanyaannya, tapi maaf banget Sobat Ipot karena waktunya juga terbatas. Jadi mungkin aku, betul, jadi aku akan coba jawab pertanyaan terakhir. Ini mohon maaf Mas Bagus, aku mau coba jawab pertanyaan dari Sobat Ipot, dari Kak Lala Siregar 17. Jadi Kak Lala ini mahasiswa, terus nanya nih, bisa daftar di reksadana dan di dana reksa apa enggak? Sebenarnya bisa Kak, jadi buat teman-teman dan sobat ipot yang mungkin masih mahasiswa nih atau masih sekolah gitu dan mau mulai investasi, which bagus banget karena sedari dini ya Mas ya. Betul betul. Uh, betul, syaratnya sebenarnya cukup KTP aja. Jadi kalau Kalala dan juga teman-teman dan sobat ipot lain yang masih sekolah dan belum kerja tapi mau mulai investasi, itu bisa aja buka buka akunnya di ipot, terus beli produk reksadanya mungkin dana reksa gitu ya, karena malam hari ini udah dijelasin panjang kali lebar nih produk-produknya ada apa aja yang mungkin bisa dimasukin dan bisa di-subscribe sama teman-teman dan sobat ipot semua. Misalkan udah punya KTP gitu. Semoga membantu ya. Begitu. Nah, Mas Bagus, sebelum aku mau tanya satu pertanyaan terakhir, yaitu pesan-pesan Mas Bagus buat Sobat Ipot semua yang udah join sama kita di live kita di malam hari ini. Mungkin boleh disiapin kata-kata mutiaranya ya Mas ya. Aku mau izin bacain, ada program cashback Sobat Ipot yang udah ngikutin IG live kita dari jam 7 tadi sampai jam 8:13 nih. Jadi Sobat Ipot yang udah join dan mau ikutan program cashback ini, ada program cashback dari Dana Reksa Investment Management, Sobat Ipot. Subscribe 1 juta dari tanggal 14 sampai 29 April 2022. Aku ulangin ya, subscribe-nya minimal 1 juta rupiah, jadi boleh lebih, Sobat Ipot. Dari tanggal 14 sampai 29 April, di produk reksadana mawar. Ini berarti produknya dana reksa yang equity ya? Betul. Betul. Nah, minimal tidak dijual sampai 29 Juni 2022 dan teman-teman bisa konfirmasi pembeliannya ke email kita di ipotfund.indopremier@ipc.co.id. Aku ulangin ya, jangan lupa buat konfirmasi transaksinya ke email kita di ipotfund ipotfund.indopremier@ipc.co.id gitu. Nah, nanti hadiahnya ada 100.000 ya Mas ya dari Dana Reksa Investment Management untuk 50 orang tercepat. Ini jadi banyak banget slotnya. Jadi teman-teman dan sobat ipot semua, ini kan ada sekitar 76 nih yang nonton dan mau ikutan, silahkan bisa coba langsung. Cepat-cepat Gitu. dapat. Kenapa Mas? Siapa cepat dia dapat. Betul sekali. Dan mumpung 50 orang juga nih ya Mas, berarti slotnya cukup banyak nih buat Sobat Ipot semua. Ada yang nanya emailnya kemana, aku ulangin lagi ya. Emailnya untuk konfirmasi transaksi bisa email langsung ke ipotfund, ipotfund, .indopremier@ipc.co.id gitu. Jadi teman-teman yang mau coba atau mungkin mau bentar lagi nih THR gitu ya. Terus bingung uangnya mau ditaruh di mana atau mungkin punya tujuan investasi jangka panjang, monggo silahkan bisa sekalian coba nih produk dana reksa, salah satu produk dana reksa yang equity based ya Mas ya, atau reksadana saham, yaitu reksadana mawar gitu. Oke, sekarang aku balik lagi ke Mas Bagus. Mas, ada kata-kata mutiara apa nih untuk Sobat Ipot semua yang udah ngikutin IG Live kita dari jam
7 sampai jam 8 ini. Oke. Jadi pesan dari saya nih Lucia ya, terutama Ya. bagi nasabah-nasabah dari Dana Reksa Investment Management dan Sobat Ipot semuanya yang di sini. Seperti tadi pertanyaan terakhir yang Lucia juga sampaikan, seneng rasanya kalau kita ngelihat mahasiswa itu sudah mulai invest dari sekarang gitu ya. Karena benar Ya. sekali, waktu yang paling tepat untuk memulai berinvestasi adalah sekarang. Pertama, alasannya simpel banget, karena kita masih hidup. Kalau besok kita masih nggak tahu gitu ya. Kenapa investasi harus Yes. sekarang? Karena kita masih punya waktu untuk melakukan koreksi dan realokasi kalau something happen, atau investasinya juga masih salah. Tetapi kalau kita hanya punya rencana saja tapi tidak dieksekusi, tidak akan jadi apa-apa. Uangnya malah akan habis. Ingat saja, Oke. investasi itu yang terbaik adalah sekarang. Investasi itu harus direm, punya rencana, eksekusi dan monitoring. Dan jangan lupa, kalau investasi di reksadana, belinya di Dana Reksa. Reksadana, Dana Reksa seru di pasar uang untuk yang konservatif, dan reksadana mawar untuk yang agresif. Itu aja pesan dari saya.